Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu. Ayat 81 Al-Isra. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan wahai Muhammad, ja'al haqqu, apabila sudah datang kebenaran. Kebenaran itu nur, kebenaran itu cahaya. Wa zahaqal batil, maka akan lenyap kebatilan. Kebatilan itu kegelapan, kebodohan, kebatilan. Gelap, bodoh, jahil itu batil. Zalim juga batil. Jadi kalau sudah datang kebenaran, sudah datang cahaya kebenaran dari Allah, wa zahaqal batil, maka akan lenyap kebatilan. Innal batilah kana zahuqa, sesungguhnya yang batil pasti lenyap. Kalau habis habis gelap, terbitlah terang. Kalau sudah terang, nggak ada gelap situ udah. Jadi nggak ada itu ruangan gelap tuh, nggak ada. Sesuatu hal atau ruang masa kegelapan tuh nggak ada. Yang ada karena nggak ada cahaya aja. Kalau cahaya sudah datang, lenyap itu kegelapan. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan juga diturunkan dari Quran, ma huwa sifaun, sesuatu yang dijadikan sifat, penyembuh, penawar bagi racun, penyembuh bagi segala penyakit, terutama penyakit hati, penyakit dohir juga, penyakit batin, luar biasa itu, memang untuk itu. Wa rahmatun, jadi menjadi rahmat juga Al-Quran itu, jadi penolong bagi siapa? Lil mu'minina, bagi yang beriman. Iman, apa sih orang iman itu? Iman wa tasdiqon biqalbi, harus tasdik, harus meyakini, harus menghujamkan di dalam hati, harus yakin pol di dalam hati itu. Wa tasdiqon biqalbi wa ikrarun bil lisan, dan diikrarkan melalui lisan. Seperti sekarang Al-Quran kita ikrarkan, kita baca, kita yakin kepada Al-Quran dengan cara membacanya, sering-sering membacanya. Yakin tentang mukjizat dalam Al-Quran, yakin dalam hati, yakin dalam lisan, diperbanyak untuk membacanya. Wa amalahu bil arkan, dan diamalkan dengan perbuatan. Bukan cuma diomongkan tok, bukan cuma dibaca tok, tapi dipahami. Setelah dipahami terus diamalkan. Itu namanya orang iman. Dibenarkan dalam hati, dihujamkan dalam hati. Yang pertama, yang kedua diikrarkan melalui lisan, yaitu dengan membacanya. Yang ketiga diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Wala yazidul zalimina, gimana bagi orang yang zalim? Quran itu wala yazid, yazid itu nambah. Nambah apa? Illa khosaro. Menambah apa? Menambah khosaro, kerugian. Rugi. Kalau kita itu zalim, tidak membacanya Al-Quran, Quran itu tidak dibacanya, tidak jadi penolongnya, tidak dibuat sebagai penawar hati, menjadi obat, kita zalim namanya, menzalimi diri sendiri, termasuk orang yang zalim. Apa dampaknya Al-Quran terhadap orang yang zalim, yang tidak mau membacanya, tidak meyakininya, dan juga tidak mempraktikannya karena tidak paham? Maka yang ada hanya tambahan kerugian. Jadi rugi dalam kehidupannya, rugi, akan kecewa, akan bingung, karena zalim gelap, zalim gelap.
Zulmin azim, kezaliman yang amat tinggi adalah syirik. Tidak boleh syirik. Zulmin azim, dosa yang teramat besar, yang terbesar bahkan itu syirik. Allah masih mengampuni dosa selain syirik asalkan kita betul-betul mau bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Tapi kalau dosa syirik, Allah tidak akan mengampuni. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. يوم
hamdan